يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقعت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan, maka tema khutbah kali ini akan membahas tentang jiwa-jiwa yang merdeka. Para jamaah, adalah seseorang ia selalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Ia selalu ingin mendapat pengakuan dan pujian orang lain. Ia gengsi jikalau terlihat rendah dan miskin. Ia pun pilih-pilih kendaraan, pilih-pilih tempat makan, pilih-pilih pakaian dengan satu tujuan, yaitu citra yang baik di hadapan orang lain.
menghadiri undangan hanya karena ingin mendapatkan pengakuan tuan rumah, sholat di masjid hanya karena ingin dianggap baik dalam beragama, zakat dan sedekah hanya karena ingin dianggap dermawan oleh orang lain, berhaji hanya ingin punya gelar haji atau ingin dipanggil abah atau pak haji oleh orang lain, aktif dalam kegiatan masyarakat hanya karena ingin diakui keberadaannya oleh orang lain, atau punya tujuan tertentu yang bersifat politik dan kekuasaan. Ia menguat-nguatkan diri untuk kredit mobil baru dan mahal, padahal dengan penghasilannya per bulan tak masuk akal untuk melunasi. Padahal istri dan anaknya juga membutuhkan biaya. Setiap bulan ia pun pusing mencari tambahan untuk membayar tagihan kredit mobil. Hidupnya mulai tak tenang. Ia selalu tertekan, takut dan was-was, tak bisa bayar. Ia selalu membayangkan betapa malunya jika mobilnya ditarik oleh perusahaan leasing dan tetangganya tahu tentang itu. Para jamaah, semoga kita semua tak punya sikap dan sifat dan gaya hidup seperti di atas. Tapi para jamaah, disadari satu dari sekian sifat tersebut di atas ada dalam diri kita saat ini. Mungkin itulah yang menyebabkan kita tak bahagia, selalu tertekan dan stres. Jiwa kita bukan jiwa-jiwa yang merdeka. Bisa jadi ia aktif berucap Allahu Akbar, tapi itu hanya di mulut. Allah Maha Besar dan Allah lebih besar pengaruhnya dari segala yang ada, tak menghunjam di jiwanya yang paling dalam. Sebab ia berada di pengaruh hawa nafsunya. Ia menyembah nafsunya sendiri. Ia menjadikan nafsunya sebagai berhala, yaitu nafsu ingin diakui dan dipuji sesama makhluk, sesama kita semua. Secara fisik ia memang terlihat rukuk dan sujud kepada Allah, tapi jiwanya sujud kepada nafsunya sendiri. Jiwanya sujud dan tunduk kepada nafsunya sendiri. Jiwanya bukan jiwa yang merdeka. Maka pertanyaannya para jamaah, bagaimana mempunyai atau cara punya jiwa-jiwa yang merdeka? Cara yang pertama agar kita punya jiwa merdeka itu, pertama, latihlah diri jiwa kita ini dengan sikap ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni atau bersih. Murni melakukan segala tindakan karena Allah, murni karena Allah. Bersih dari pengaruh-pengaruh sesama makhluk. Bersih ingin dipuji dan diakui kebaikan oleh makhluk hanya karena Allah. Itulah ikhlas. Oleh karena itu Al-Quran berkata, Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku arahkan tujuan hidup semata karena Allah atau untuk Allah, zat pencipta langit dan bumi, hanifah dengan semurni-murninya, dengan sepasrah-pasrahnya. Itulah hanif. Dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Bukankah kalimat tersebut, kalimat iftitah ini sering kita baca dalam sholat? Para jamaah, bukankah kita sudah sering berucap takbir Allahu Akbar dalam setiap merubah posisi sholat? Bukankah rata-rata kita sudah mengucapkan 130 kata takbir dalam wajib sholat wajib itu? Belum lagi sholat sunnah. Apalah fungsi takbir yang kita ucapkan, yang maknanya Allah Maha Besar, jikalau kita masih tunduk dan patuh kepada makhluk? Kita seringkali
mungkin kita ini sering mengkritik orang lain, agama lain. Mereka tunduk di hadapan patung, mereka menyembah patung, tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Kita sendiri tunduk dan patuh pada hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin dipuja, hawa nafsu ingin diakui keberadaannya oleh orang lain. Inilah yang seharusnya kita pikirkan. Itulah ajaran ikhlas. Hanya dengan jiwa itu, hanya dengan sikap ikhlas, kita akan punya jiwa-jiwa yang merdeka. Cara kedua agar kita punya jiwa merdeka itu adalah tawakal. Tawakal itu berasal dari kata tawakal, artinya mewakilkan urusan. Letaknya adalah setelah kita berusaha maksimal, mengusahakan segala kemungkinan yang kita bisa, setelah itu bertawakallah. Para jamaah, tidak semua persoalan dapat kita selesaikan. Nabi Muhammad itu diberi wahyu, pernah Isra Mi'raj, itu pun butuh 23 tahun menyelesaikan persoalan. Kita ini tidak diberi wahyu, tidak pernah Isra Mi'raj, tidak pernah merasakan kebesaran Allah secara langsung. Kemudian kita berandai menyelesaikan semua persoalan dalam satu malam. Bukankah itu mustahil? Maka tawakal itu penting. Cara ketiga agar kita punya jiwa-jiwa yang merdeka adalah latihlah diri kita dengan sikap ridho. Ridho itu menerima dengan senang hati, menerima dengan sukarela kenyataan yang dihadapi. Segala keputusan yang terjadi, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ridho. Jika kita marah atau tidak ridho, atau tidak senang, atau marah pada keadaan kenyataan yang kita hadapi, maka itu sama saja kita memikul satu karung beras. Jika ada dua kenyataan yang kita tidak senangi, sama saja memikul 2 karung beras di pundaknya. Jika ada 3 kenyataan yang kita tidak ridhoi, ada 3 karung beras di pundaknya. Jika banyak, hidup kita akan tertekan, berat, tidak bahagia. Itulah stres. Jika itu terus-menerus terjadi pada kita, maka pembuluh darah kita bisa menyempit, menyumbat, bahkan pecah. Jika itu yang terjadi, bisa berisiko kematian. Para jamaah, ridho itu penting menghadapi kenyataan yang kita hadapi. Kalau kita tanya, bagaimana cara mengetahui kenyataan itu sudah diridhoi oleh Allah sehingga kita harus ridho padanya atau tidak? Ada 3 cara. Cek kemauan kita, cek juga kemampuan kita. Yang ketiga, cek kesempatan kita. Satu contoh, jikalau tahun ini kita ingin haji, ingin pergi ke Baitullah, cek kemauan kita. Kalau kemauan kita mungkin rata-rata atau umumnya kita punya keinginan atau kemauan untuk berhaji, pasti ada sebagai muslim. Yang kedua, cek kemampuan, apakah kita mampu? Jika iya, itu tandanya Allah berkehendak. Cek ketiga, kesempatan. Tahun ini kesempatannya tidak bisa, 30 tahun lagi misalkan, atau 20 tahun lagi. Jika kemauan ada, tapi kesempatan belum ada, itu artinya Allah belum berkehendak untuk kita naik haji tahun ini. Maka caranya terima kenyataan itu dengan sikap senang hati dan sukarela. Tapi andai Allah menghendaki, andai Allah meridhoi kita naik haji, maka kemauan, kemampuan dan kesempatan itu akan otomatis ada mendukung kita sehingga kita dapat pergi ke Baitullah tahun ini. Itulah pentingnya sikap ridho, para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita punya sikap atau jiwa-jiwa yang merdeka. Pertama, langkah awalnya adalah latihlah jiwa kita dengan sikap ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah, bersih dari pengaruh-pengaruh sesama makhluk. Jangan menyembah sesama makhluk.
Ikhlas itu menjadikan kita sebagai hamba Allah semata. Kita hanya berharap pengakuan dan pujiannya, bukan pengakuan dan pujian makhluk. Apalah fungsi takbir yang kita ucapkan, yang maknanya Allah Maha Besar, jika kita masih tunduk patuh kepada sesama makhluk, ingin mendapat pengakuan dan pujian orang lain. Jikalau kita sering mengkritik orang lain, mereka tunduk di hadapan patung, jangan lupa kita sering tunduk dan patuh terhadap hawa nafsu kita. Yang kedua, latihlah diri kita tawakal. Setelah berusaha maksimal, maka wakilkan urusannya kepada Allah. Umumnya kita para jamaah terikat dengan hukum sebab akibat. Maka berusaha maksimal itu adalah wajib. Jika kita terjebak pada satu kondisi yang kita tidak suka dan kita hanya dapat menggerakkan jari untuk sebagai usaha, maka gerakan jari itu, kemudian terimalah kondisi itu dengan sikap rela dan senang hati. Yang ketiga, agar kita punya jiwa-jiwa yang merdeka, sikap ridho, menerima dengan sukarela dan senang hati kenyataan yang kita hadapi, keputusan Allah yang kita hadapi. Jika kita bertanya bagaimana caranya, satu kenyataan harus kita ridhoi. Apakah itu Allah menghendaki atau tidak? Ceklah kemauan kita, kemampuan dan kesempatan. Jika salah satu dari tiga ini tidak ada, itu artinya Allah belum meridhoi. Terima itu kondisi dengan sikap senang hati. Tapi jika Allah berkehendak, tiga hal ini akan berkumpul dengan secara baik dan otomatis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر فاعلم أنه لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيد يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ مصور يا غفار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وانفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله